Salam Inggris. Setiap kita harus hari-hari ini memaksa diri untuk naik ke level-level yang selanjutnya. Tuhan sedang menyediakan yang sangat besar buat setiap kita. Tuhan menyediakan lawatan, Tuhan menyediakan pekerjaan, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan tempat-tempat di mana kita harus menjadi pemimpin. Tapi apakah kita mau untuk Inggris? Mari saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 12 dan 14. Tuhan memberi iman dan keberanian membuat kita bisa mengatasi semua rintangan. Kita tidak berbuat kesalahan sedikit pun jika kita mengandalkan Tuhan. Kita akan memiliki kedalaman pengenalan akan Tuhan, dan kuasanya akan menjamin dan merekayasa sehingga glorious finish dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, ini ayat menurut saya sangat luar biasa. Yang pertama, kita membutuhkan iman dan keberanian. Ada banyak dalam hidup ini memang kita sangat-sangat tidak berdaya. Tetapi pada waktu kita berkata tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, maka Tuhanlah yang memberikan kita iman dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara, saya melihat rekaman ataupun cerita daripada Ronaldo, saudara. Hari itu kehidupannya sangat miskin, dan ayahnya seorang pemabuk, saudara. Tetapi dia selalu berkata tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan dia bercita-cita untuk menjadi pemain bola. Sedangkan di tempat dia, di kota dia itu tidak ada sekolah bola. Tidak ada klub terkenal. Itu sebuah desa. Tapi sekali lagi dia berkata tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan ujungnya, saudara, di usia yang sangat muda, dia sendiri, saudara, memutuskan pindah ke kota lain. Hari itu dia belum, saudara, lulus SD saja belum. Tetapi dia memutuskan pindah ke sekolah lain, ke kota lain, ke sekolah lain. Dia berkata, saya harus ada di sekolah dan di kota yang ada sepak bolanya. Dan saya harus menunjukkan bahwa saya lebih di atas rata-rata. Dan karena itulah dia memutuskan untuk pergi walaupun dengan segala macam resiko. Sekali lagi, ujungnya hari ini dia menjadi begitu berhasil. Tetapi keberhasilan tidak pernah diawali dengan sebuah kenyamanan, dengan sebuah ketenangan, dengan sebuah kesantaian. Keberhasilan harus diawali dengan iman dan keberanian. Barusan ini Tuhan menyuruh kami ke Israel. Dan pada waktu Tuhan menyuruh ke Israel dengan berkata satu pesawat dan 7 jam menyembah. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat mustahil. Karena peraturan di Indonesia tidak membolehkan, saudara, satu pesawat disewa oleh satu golongan. Karena itu takut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi ada hal kedua di Indonesia. Seberapapun saudara sudah membayar pesawat, kalau jadwal umroh keluar, maka itu harus disesuaikan. Kenapa? Karena Indonesia sangat butuh kuota untuk umroh dan itu ada waktunya, tidak bisa bergeser. Dan hari itu kami sudah punya jadwal penerbangan 31 Juli. Tetapi tiba-tiba pada waktu Maret, saudara, itu semua diganggu, dibubarkan oleh jadwal umroh. Di mana 200 orang masuk ke jadwal pesawat kami. Ujungnya kami sama sekali, saudara, tidak punya dan tidak ada seat pesawat manapun penuh. Dan sekali lagi disitulah butuh keberanian. Tiba-tiba Tuhan berkata, buatlah doa, buatlah penyembahan di Egypt Air maupun di kedutaan Mesir. Secara manusia itu benar-benar susah, tidak mungkin. Dan bahkan itu bisa menimbulkan sepertinya kami buat gara-gara. Tapi kami berani melakukan karena apa? Iman. Kami tahu kalau Tuhan yang menyuruh, dia bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang menyuruh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya iman itu yang saya gemakan. Saya berkata Tuhan sudah menolong saya berkali-kali, maka sekali lagi dia akan menolong.
Dan waktu kami melakukan, ternyata mereka berkata kami sangat diberkati. Dan ujungnya mereka menolong kami, mendatangkan sebuah pesawat dari Hong Kong, saudara. Dan kemudian pesawat itu mengangkut kami. Walaupun segala jadwal harus bergeser. Harusnya tanggal 31, tetapi pesawat baru datang tanggal 1 jam 11 malam. Dan kami berangkat baru tanggal 2, saudara, jam 1 pagi. Sekali lagi Tuhan memberikan iman. Tuhan memberikan keberanian. Dan waktu keberanian dan iman ini kita jadikan sebuah tekad untuk kita melangkah seperti yang Tuhan mau. Maka mujizat, kemuliaan Tuhan ada dan nyata. Saudara, ayatnya berkata kita memiliki kedalaman pengenalan. Seringkali kita cuma mau berkata bahwa ya mari kita tahu tentang Tuhan. Tetapi kita tidak mau repot-repot mengenal Tuhan. Tahu akan Tuhan adalah dari pengalaman orang lain. Saudara, dari kesaksian, dari buku, dari Alkitab itu tahu akan Tuhan. Tetapi pengenalan adalah waktu saudara berjalan bersama Tuhan. Dari hari demi hari. Pada waktu saudara punya pengalaman pribadi. Pada waktu saudara dengar suara Tuhan. Dan saudara berani meresikokan diri. Itulah pengenalan. Dan pengenalan yang dalam itu membuat kita punya kemenangan. Dan bisa menyelesaikan dengan glorious finish. Seberapa hari ini kita berkata, Tuhan, bawa aku dalam pengenalan. Bawa aku dalam perjalanan bersama Engkau. Sekalipun perjalanan itu sepertinya naik jet coaster dan turun ke bawah. Sekalipun perjalanan itu sepertinya sangat berbahaya. Tapi kalau kita mendengar Tuhan, maka akan luar biasa. Ada satu kejadian pada waktu itu. Tuhan berkata, kalian doa keliling di Haifa. Saudara, dan kami doa keliling di sana di Haifa. Kami doa, kami tahan perang, kami berkata tidak boleh ada yang jahat, tidak boleh ada kematian dan sebagainya. Padahal hari itu adalah ancaman dari Iran untuk menghabiskan seluruh Israel. Bahkan sampai dia berkata pesawat tidak boleh terbang. Karena rudal-rudal kami akan mulai menyerbu Israel siang dan malam. Tapi selanjutnya Tuhan justru berkata kami harus ada di situ. Dan pada waktu kami sedang doling, tiba-tiba Tuhan juga berkata, tusuk bagian ini, bagian ini, bagian ini, karena disitulah tempatnya. Dan kemudian Tuhan juga berkata, keluar segera. Pada waktu Tuhan berkata keluar segera, tiba-tiba keluarlah pengumuman. Ada sebuah drone yang menyerbu. Dan ada 50 orang yang terluka walaupun ringan, tidak luka parah. Dan kota itu ditutup. Kami adalah bus terakhir yang keluar dari kota itu. Karena kota itu ditutup untuk mencegah saudara terjadinya kekacauan. Hari itu kalau kami terlambat 3 atau 5 menit, maka kami akan terperangkap di kota itu 9 jam, saudara. Kami akan harus masuk mungkin ke basement. Kita harus menunggu sampai 9 jam kemudian. Setelah semua beres, kembali kota itu dibuka. Sekali lagi, pada waktu kita mendengarkan Tuhan, maka dia melakukan hal yang ajaib di antara kita. Dia membuat kami bisa glorious finish. Kami dengan cepat tepat sampai kepada Yardenit atau tempat di mana ada baptisan. Dan kemudian kami sambung dengan acara-acara yang lain. Kami masih ada kebaktian dan sebagainya. Dan semua berlaku dan berlanjut sangat tepat. Kami benar-benar menyelesaikan dengan glorious finish. Kami semua pulang dan Tuhan menyediakan sangat banyak yang ajaib. Tuhan menyediakan upgrade, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan keuangan, Tuhan menyediakan surprise di mana semua berita kami sampai ke CBN, TBN dan sebagainya. Sekali lagi, Tuhan mau untuk berjalan bersama saudara. Tuhan mau untuk kita increase. Tuhan mau untuk kita menikmati semua yang terbaik. Tapi ada bagian kita
iman dan keberanian untuk melangkah. Ada bagian kita yaitu pengenalan akan Tuhan. Tuhan merindukan kita. Apakah kita bisa menjawabnya? Ya Bapa, ya Bapa, aku merindukanmu juga. Tuhan Yesus memberkati.